Yang pertama adalah kepatuhan dalam hal yang ma'ruf. Kepatuhan ini ma'ruf artinya bukan pelanggaran agama. Saya mau kau temanin saya duduk ngobrol sebentar. Duduk. Bukan karena dia tapi karena Allah. Allah yang suruh kita tunduk dan patuh di sini. Baik. Selama bukan pelanggaran agama lakukan. Sampai kata Nabi SAW, wanita manapun yang patuh sama suaminya, seluruh malaikat di langit, semua bintang-bintang yang ada di langit termasuk bulan dan matahari, bahkan hewan-hewan yang ada di lautan beristighfar untuknya. Ini hadis yang mulia. Ibu-ibu garis bawah itu. Semua istri yang taat sama suaminya bilang A ya A, B ya B, semua diikutin sama dia. Karena Allah, semua malaikat di langit, semua bintang-bintang termasuk bulan dan matahari, semua hewan-hewan termasuk ikan-ikan yang ada di lautan beristighfar untuknya. Dan wanita manapun yang keluar rumah tanpa izin suaminya, maka malaikat akan melaknatnya sampai dia kembali. Laknat ini diangkat berkah hidupnya, gitu kan. Siapapun wanita yang memalihkan wajah dari suaminya karena kesombongan, maka juga akan membuat Allah yang di langit murka padanya sampai dia buat suaminya ridho. Dalam hadis yang lain dikatakan, wanita manapun yang meninggal dunia, suaminya ridho. Tahu ridho ya? Ridho itu merasa kehilangan sekali. Ridho itu seperti kita suruh bilang, cari ridho orang tuamu. Ridho itu sesuatu yang kita berikan kepada orang lain yang membuat dia sudah sangat puas. Kalau ditanya mau apa lagi sudah nggak ada. Itu ridho namanya. Wanita manapun yang meninggal dunia sementara suaminya ridho, ya, kecuali pasti akan masuk ke dalam surga, dijamin. Jadi ibu-ibu jangan meninggal suaminya bilang alhamdulillah. Harus meninggal suaminya merasa kehilangan, karena selama hidup khidmah luar biasa gitu. Dan ingat kata kunci pertama tadi saya sebutkan di awal pertemuan ya, semua karena Allah. Ini ibadah. Layani pasangan, penuhi kebutuhannya, bukan karena dianya. Ini boneka-boneka yang Allah titip. Orang tua kita bakti, bukan karena orang tua kita, karena Allah. Anak-anak kita didik, kasih makanan segala, bukan karena mereka, tapi karena Allah semuanya. Karena Allah yang suruh, jadi kita lakukan. Kenapa kita sujud menghadap Ka'bah? Ka'bah rumah, karena ada perintah Allah, gitu kan? Kenapa kita sholat 5 waktu? Kenapa harus kita wudhu? Kenapa nggak gitu aja semau kita? Nggak bisa, karena Allah semuanya. Jadi begini kita lakukan. Siapa yang mengerjakan ibadah selain daripada untuk Allah, maka riya namanya, nggak boleh. Allah nggak terima. Jadi harus kita fahamin masalah ini. Semua karena Allah. Taat adalah kewajiban pertama. Sampai ulama mengatakan kalimat akad nikah. Pada saat si ayah wanita mengatakan, saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya, Fulana binti Fulana, dengan mas kawin ini, sama dengan bahasanya dia bilang gini, saya sekarang sudah lepas tanggung jawab ya, ini anak saya yang selama ini Allah titipin, saya serahkan ke kamu, terima, terima, baik. Sekarang berarti sudah pindah ke suaminya tuh. Ya? Kenapa warisannya ibu-ibu dalam Islam satu? Kenapa bapak-bapak dapat dua? Karena ibu-ibu dalam semua keadaan aman. Selama seorang wanita dalam Islam belum menikah, maka kewajiban ayahnya menafkahinya. Sudah menikah, kewajiban suaminya menafkahinya. Aman semuanya. Artinya ayah harus siapin makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Sudah menikah suaminya harus begitu. Kalau laki-laki enggak. Anak laki-laki itu wajib kita nafkahi sebagai orang tua hanya sampai balik. Setelah balik sunnah. Jadi teman-teman di sini nggak boleh sudah menikah tuntut ayahnya, ayah kasih saya. Saya kan anak, nggak bisa. Anak laki-laki cuma sampai balik. Setelah balik itu sudah sunnah. Jadi salah tuh kalau anak laki-laki nuntut ayahnya beliin mobil, beliin motor sementara kuliah, nggak ada urusannya itu, nggak ada kewajiban ayah lagi. Sudah sunnah bagi dia. Tapi anak perempuan nggak. Sampai dia menikah. Kalau dia gadis tua pun tetap wajib ayahnya biayai. Nggak bisa nggak. Setelah menikah suaminya, makanya warisannya satu, karena nggak ada tanggung jawabnya. Tapi laki-laki setelah menikah pun harus tetap bakti sama ibunya, bakti sama ayahnya. Nomor satu tetap orang tuanya. Perempuan juga bakti sama orang tuanya, tapi setelah menikah ayahnya, suaminya. Apapun suaminya katakan maka dia lakukan. Sampai tidak boleh seorang wanita dalam Islam puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya.
Suami lagi cuti hari Senin, dia biasa puasa Senin Kamis. Pamit dulu, saya mau puasa Senin, bisa nggak? Jangan, saya butuh ditemenin. Ya sudah, gak usah puasa, lebih didahulukan. Karena kalau ketemu antara hak wajibnya Allah dengan hak wajibnya makhluk, maka didahulukan hak wajibnya Allah. Misal, Bapak Ibu lagi sholat wajib, Allahu Akbar lagi sholat duhur. Ibu kita manggil, jawab panggilan ibu kan wajib. Tapi kita sedang kerjain wajibnya Allah, maka nggak boleh dipatuhi makhluk. Tapi kalau bertemu antara hak sunnahnya Allah dengan hak wajibnya makhluk, kita lagi sholat sunnah, ba'diyah duhur, Allahu Akbar, ibu kita panggil, nak, berhenti sholatnya. Nggak boleh, karena jawab panggilan ibu wajib. Ini sekarang sunnah, walaupun haknya Allah. Kalau ketemu hak wajib Allah dengan hak wajib Allah, haknya Allah dahulukan. Tapi kalau sunnah hak Allah dengan wajib Allah, hak wajibnya makhluk yang didahulukan. Kita harus paham masalah ini. Jadi taat pada suami adalah hal yang sangat mendasar. Kecuali kalau disuruh maksiat, suruh buka aurat, dilarang sholat, disuruh minum khamr misalnya, atau disuruh duduk temanin teman-temannya dia laki-laki segala macam, ini nggak boleh taati.